Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwasanya kaum lelaki atau suami adalah pemimpin bagi kaum wanita atau istrinya. Akan tetapi, tak jarang kita dengar dan saksikan hadirnya seorang suami yang mendurhakai istrinya. Daripada melindungi, mereka justru memilih tindakan atau perbuatan yang dalam Islam digolongkan ke dalam perbuatan zalim terhadap istri. Perbuatan-perbuatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 12 ciri-ciri suami durhaka terhadap istri menurut Islam. Yang pertama, menelantarkan dan tidak memberikan nafkah pada istri. Ciri-ciri suami durhaka terhadap istri yang pertama terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan At-Tabarani. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis tersebut menggambarkan betapa berdosanya seorang suami yang melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anaknya. Yang kedua, melimpahkan tanggung jawab suami pada istri. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Lalu bagaimana jika suami melimpahkan kewajiban seperti mencari nafkah dan mengatur segala urusan rumah tangga kepada istri? Hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat Islam dan keluarga tersebut digolongkan menjadi keluarga yang tidak beruntung. Jika tanggung jawab menjadi pemimpin diambil alih oleh istri, maka tentu saja kewibawaan suami akan hilang dan hal itu bisa menjerumuskan istri pada perbuatan durhaka pada suami. Yang ketiga, tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, maka ia berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan layak kepada istri yang hendak diceraikan selama masa iddah. Kewajiban lain yang tidak boleh dilupakan suami adalah bahwa ia harus tetap memberikan nafkah kepada istri yang hendak ia cerai, sebagaimana biasanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 6, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang keempat, tidak mau melunasi mahar. Seorang suami yang ketika menikah memberikan mahar, akan tetapi mahar tersebut belum terlunasi dan bahkan suami tidak berniat untuk melunasinya, maka itu berarti suami telah menipu istrinya dan ia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengajuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabarani. Yang kelima, mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri tanpa adanya keridhaan dari sang istri. Islam memandang mahar suatu perkawinan dengan tujuan untuk menghormati kedudukan istri serta untuk pertanda atau lambang kekuasaan seorang wanita atas laki-laki yang menikahinya. Seorang pria yang apabila ia berniat menceraikan istrinya lalu meminta atau mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada sang istri tanpa adanya keridhaan dari sang istri, maka itu adalah perbuatan yang tercela dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Yang keenam, menyetubui istri yang sedang dalam keadaan haid atau melalui dubur. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 telah dijelaskan tentang dilarangnya seorang suami yang menggauli istrinya kala istri sedang haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sementara larangan menyetubui istri lewat dubur adalah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian kehendaki. Selanjutnya, beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh,
menuduh istri berzina tanpa adanya bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Surat An-Nur ayat 6-7. 8. Menganiaya serta merendahkan martabat istri. Rasulullah melarang para suami untuk menyakiti serta menjelek-jelekan atau bahkan membanding-bandingkan istri dengan wanita lain dengan menggunakan kata-kata dan ucapan yang bertujuan untuk merendahkan martabat sang istri, baik di hadapannya sendiri atau di hadapan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya, dari Muawiyah Al-Qushayri, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Memeras dan mengajak istri untuk berbuat dosa. Seorang suami haruslah selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik untuk istri dan anak-anaknya, seperti mengajari dan mengajak mereka untuk sholat, mengaji, atau melakukan hal-hal yang dapat memberikan motivasi bagi istri dan anak untuk beramal ibadah. Seorang suami yang memeras istri dan memaksakannya untuk berbuat dosa, maka di akhirat kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah atas apa yang pernah ia lakukan tersebut. 10. Selalu mencurigai dan berusaha mencari-cari kesalahan istri. Selalu curiga terhadap apa-apa yang diperbuat oleh istri adalah sifat kurang baik yang harus dihindari oleh para suami. Ketika seorang suami curiga kepada istrinya, maka ia akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan istri. Hal itu akhirnya bisa menimbulkan percekcokan di antara keduanya. 11. Membeberkan rahasia hubungan dengan sang istri. Hubungan suami istri adalah hal yang rahasia, tidak ada seorang pun selain keduanya yang boleh mengetahuinya. Jika ada seorang suami yang membeberkan bagaimana hubungan dengan istrinya, maka hal itu sama saja suami tersebut melecehkan serta merendahkan sang istri. 12. Menceraikan istri tanpa adanya alasan yang dibenarkan syar'i. Seorang suami yang sudah bosan dengan istri karena berbagai alasan, seperti memiliki wanita idaman lain, bisa saja selalu berusaha mencari-cari jalan agar ia segera dapat bercerai dari istrinya. Misalnya saja dengan menuduh istri tanpa adanya bukti yang jelas. Demikian mengenai 12 ciri-ciri suami durhaka terhadap istri menurut Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.